Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tukang kreatif dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi di channel Tukang Kreatif. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rak sepatu dari holo baja ringan seperti ini. Rak ini bisa dilipat rekan-rekan menjadi seperti ini. Dan jika digunakan untuk menaruh sepatu, bisa kita sandarkan seperti ini. Tapi sebelum video ini lanjut, seperti biasanya bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Pastikan nonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Pertama kita ukur dulu sepatunya rekan-rekan. Ini lebar sepatu saya kurang lebih 20-25 cm. Rencananya saya akan membuat rak ini agar bisa menampung 3 atau 4 sepatu. Di sini saya mengukur panjangnya 81 cm. Kemudian kita garis menggunakan penggaris siku agar nanti dalam pemotongan bisa lebih lurus dan presisi. Untuk ukuran selengkapnya ada di kolom deskripsi. Kita garis di keempat sisinya seperti biasa. Kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan. Saya memotong menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel 1 mm. Untuk hasil jadinya nanti, ini mirip seperti jemuran handuk yang pernah saya buat pada video sebelumnya, ada di pojok kanan atas ini. Saya persingkat saja rekan-rekan. Di sini saya sudah memotong 2 baja ringan yang ukurannya 2x4 karena ada sisa kemarin dalam proyek yang lain. Kemudian saya juga menggunakan ukuran 4x4. Masing-masing ukurannya sama, 81 cm untuk panjangnya. Jadi total ada 4 potong ukuran 81 cm. Rekan-rekan bisa menggunakan holo baja ringan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan, bisa yang ukurannya 2x4 saja atau 4x4. Nah, di sini saya akan memotong untuk lebar dari rak yang akan saya buat ini. Ini lebarnya saya buat 25 cm. Ya, kita garis dulu untuk polanya agar nanti dalam pemotongan bisa lurus dan presisi. Kita garis di keempat sisinya. Setelah itu kita potong menggunakan gerinda tangan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 2 potongan untuk lebarnya masing-masing 25 cm. Nah, di sini potongan-potongan sudah saya siapkan. Kemudian saatnya kita merangkai. Tapi sebelumnya seperti biasanya kita buat coakan untuk ujungnya agar nanti dalam sambungan bisa lebih rapi. Nah, di sini saya akan membuat coakan dulu untuk yang batang ukuran 4x4. Ini kita buat pola sedalam 3,2 cm. Kemudian setelah kita potong pada setiap sudutnya menggunakan gunting, kita tekuk ke dalam untuk 2 sisi yang berhadapan. Sisanya biarkan lurus, kemudian kita potong sedikit dan kita rapikan pada ujungnya agar tidak runcing dan tajam. Seperti ini, kita potong seperti ini saja, sudah cukup rapi. Nah, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Jadi ini nanti pada bagian tengah untuk polanya, pola pemotongannya seperti ini. Kemudian kita potong atau kita jauh pada ujung yang satunya. Kemudian di sini saya akan membacakan untuk batang holo baja ringan 4x4, dan ini nanti pada bagian ujungnya. Nah, di sini saya akan membuat coakan untuk batang holo baja ringan 4x4, dan ini nanti pada bagian ujungnya. Kemudian di sini saya akan membuat coakan untuk batang holo baja ringan 4x4, dan ini nanti pada bagian ujungnya.
kemudian kita potong. Kedalamannya sama ya, dari ujung ini sedalam 3,2 cm. Tapi pada bagian ini yang dipotong hanya salah satu sisi saja. Di sini saya memotong pada bagian sambungan ya, sambungan yang melintang di tengah dari jaringan ini. Kemudian kita potong dan kita rapikan pada ujungnya membentuk pola seperti ini. Rekan-rekan bisa memotong dengan pola yang melengkung atau lurus siku juga tidak masalah, tergantung selera rekan-rekan saya. Kita bersihkan dulu mejanya, kemudian kita satukan lebar dan panjang dari rak ini. Kemudian jangan lupa untuk memastikan sudut sikunya dengan penggaris siku. Setelah yakin pas presisi sikunya, kemudian kita bor dan langsung kita beri paku rivet untuk mengencangkannya. Di sini saya menggunakan tang rivet ya rekan-rekan, karena saya belum memiliki alat riveter atau rivet adapter. Tapi tidak masalah, rekan-rekan yang sudah punya alat yang lebih bagus bisa digunakan, sehingga hasilnya pun juga lebih bagus. Ya, kita paku rivet pada sisi sebaliknya. Kemudian kita pasang pada ujung yang satunya. Kembali pastikan sudut sikunya menggunakan penggaris siku. Setelah itu kita pasang paku rivetnya untuk mengencangkan. Masing-masing kita beri 2 paku rivet supaya lebih kencang ya. Kemudian kita pasang paku rivet pada sisi sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya kita pasang pada bagian tengah. Kita beri jarak 10 cm dari ujung depan. Kemudian kita beri tanda agar nanti dalam pemasangan bisa lebih pas. Setelah itu kita kencangkan dengan paku rivet. Cukup satu saja rekan-rekan, ini sudah cukup kuat. Tapi jika rekan-rekan ingin lebih rapi, bisa menambahkan masing-masing 2 paku rivet. Kemudian kita kencangkan. Dan kita paku rivet pada bagian yang lain. Juga sisi sebaliknya jangan lupa kita paku rivet juga. Nah, kemudian pada bagian dalam ini juga saya sisakan tekukan hulu baja ringan ini agar lebih memperkuat. Kita kencangkan juga dengan paku rivet masing-masing 1 saja. Nah, ini hasil. Kemudian berikutnya kita pasang pada bagian yang nanti akan menempel pada
tembok. Kita buat coakan dulu selebar holo baja ringan yang ukuran 4x4. Setelah kita garis, kemudian kita potong pada salah satu sisi saja. Kita potong pada ujung yang lain di satu sisi saja ya. Kemudian pada bagian pojok kita potong seperti ini. Kemudian kita rapikan ujungnya supaya tidak tajam. Kemudian kita potong pada ujung yang lain, pada pojok ujung yang lain. Kita rapikan juga dan kita pasang seperti ini. Setelah dirasa pas, lalu kita kencangkan, kita klem dengan paku rivet. Masing-masing cukup satu paku rivet saja sudah kuat rekan-rekan. Nah, sudah jadi rekan-rekan. Langkah berikutnya kita akan menutup batang yang nanti akan ditempelkan di tembok ini sebagai holder. Di ujungnya sudah saya siapkan potongan kayu jati Belanda ini. Kebetulan lebarnya pas dengan ukuran hulu baja ringan yang 2x4. Dan kita masukkan, kita pampatkan seperti ini. Kemudian untuk lebih memperkuat, kita beri paku rivet agar tidak goyang dan tidak bergeser. Cukup satu saja pada salah satu sisi. Seperti ini rekan-rekan, jadi lebih rapi dan lebih kuat nanti untuk dudukan engselnya. Nah, ini saya sudah siapkan 2 engsel, masing-masing nanti akan saya pasang di ujungnya. Ini panjangnya kurang lebih 3,5 cm. Langsung saja kita pasang, kita beri tanda dulu, kemudian kita bor tanda yang sudah kita buat tadi, kemudian kita pasang langsung dengan paku rivet saja. Kita pasang dengan paku rivet saja 2 buah sesuai dengan lubangnya. Kemudian kita pasang pada sisi yang lain. Ini sudah terpasang semua rekan-rekan, saya persingkat saja. Kemudian engsel juga kita pasangkan pada batang yang akan ditempelkan di tembok. Ya, jadi lebih kuat ya rekan-rekan, karena di dalamnya sudah ada kayu atau potongan kayunya. Nah, ini sudah jadi, sudah terpasang, kira-kira nanti akan seperti ini dan siap kita pasang. Sebelumnya persiapkan dulu 3 buah skrup panjang 5 cm, diameter 3 mm. Kemudian berikut juga visernya. Nah, ini area untuk pemasangan raknya rekan-rekan. Di sini saya menggunakan waterpass agar dalam pemasangan bisa lebih lurus ya. Dan kita beri tanda dulu, kemudian kita bor temboknya. Kemudian beri visor. Kemudian kita pasang dulu pada bagian tengah. Kita skrup. Selanjutnya kita pastikan lagi untuk rata-rata airnya. Kemudian pada bagian tepi kita bor. Kemudian pasang visernya, lalu kencangkan menggunakan skrupnya. Dan sudah jadi rekan-rekan, siap untuk digunakan untuk meletakkan sepatu ataupun juga sendal.
Ini saya coba untuk menaruh sepatu. Untuk sepatunya kira-kira ternyata ini bisa muat 4 rekan-rekan, itu masih ada sisa, akan saya isi dengan sandal. Nah, inilah rekan-rekan, sudah jadi dan sudah siap digunakan untuk meletakkan sepatu ataupun sandal. Cukup praktis sehingga sepatu dan sandal tidak berceceran di lantai, bisa lebih rapi sehingga ketika menyapu atau membersihkan itu bisa lebih leluasa. Pada bagian bawahnya ini masih ada sisa ruang sehingga kita bisa membersihkannya tanpa harus memindah-mindahkan sepatu. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk terus setia menonton channel Tukang Kreatif. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Bagikan video ini jika bermanfaat, klik like jika suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.